semua banyak orang mengalami yang kayak tadi ya, kesaksian Bunda tadi ya. Saya senang ya, Roh Kudus itu mengingatkan. Kenapa dia ingat kembali? Karena Roh Kudus mau memulihkan dia, bahwa dia harus mengampuni. Sebutkan namanya siapa, dia itu siapa, apa yang dia sudah lakukan, berapa kali, di mana dia lakukan itu. Ampuni dia, putuskan itu. Karena nanti juga dia akan menanggung, anaknya akan menanggung kutuk dosa orang tuanya. Anaknya akan digitukan sama orang. Jadi ampuni dia dan putuskan, gitu ya, dan minta healing dari Roh Kudus. Karena itu adalah pintu. Ada 4 pintu besar kembali ke sana. Karena Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai ibu, supaya nanti tidak ada yang nanti itu bisa menjadi penghalang-penghalang. Nanti dia tiba-tiba lagi menyala-nyala, ada sesuatu. Karena kalau jadi harus diakui, diputuskan, dan ditutup pintu itu oleh darah Yesus. Ingat ya, pintu okultisme. Satu, karena ini dibuka ya, saya kan tidak tahu ya ini. Tapi basicnya kita udah bertobat dulu, terima Yesus. Aktif ibadah harus tetap dalam covering ya, doa ya, gitu. Apa tuh pintu pintu okultisme, pintu ketakutan, pintu trauma, pintu seksualitas. Ini 4 pintu besar. Ya. Jadi supaya terjadi terobosan dalam hidup kita. Contoh ya, saya punya mentor. Dia ini udah karunia nabi, ya Pak ya, nabi. Terus itu mengingatkan, ada satu hal yang aku tidak bisa bergerak leluasa di dalam dirimu. Kita ini tubuhnya seperti bangunan besar, seperti bumi gitu. Roh Kudus mau bergerak pakai kita gitu ya. Mungkin pakai kita untuk bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, negara-negara, kota-kota, gereja-gereja, keluarga-keluarga, marga-marga, gitu. Ada satu hal yang aku tidak bisa bergerak, ada yang menghambat. Jadi kan nggak tahu. Ya, kau harus pergi ke rumah mamamu, ngapain? Pemberesan, dia guru sekolah doa saya. Waktu kau bayi, kau nangis, cengeng, kau pernah dikutuk sama ibumu. Hati-hati kita berbicara sama bapak ibu, sama anak kita. Kalau terlanjur langsung Anda batalkan, putuskan. Karena itu akan menghambat berkat rohani anak-anakmu sendiri. Kita pernah mengucapkan kata-kata negatif, kata-kata sia-sia, minta Roh Kudus ingatkan, putuskan itu, balikkan dengan berkat. Jadi katanya waktu kau kecil, kau terlalu cengeng, mama mungkin nggak sengaja ngomel, ada kata-kata negatif berupa kata kutukan. Itu mengikat anak itu, berkat-berkat rohani yang. Jadi saya salah satu contoh gitu ya. Jadi nanti Roh Kudus yang akan singkapkan kepada saudara hal-hal apa. Nanti kalau saudara tidak paham, saudara boleh bertanya kepada kita boleh berdoa, kita boleh jelaskan. Ya, ada apa-apa tuh jangan saudara diskusikan dengan jemaat atau pelayan Tuhan yang tidak tahu firman, yang tidak tahu ADPRT. Di sini dikatakan Petrus itu menasehati, lihat kan di sini ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi setelah mereka insaf, dibaptis, mereka dimuridkan, dan banyak pengajaran yang mereka dapatkan dari Petrus. Ada banyak hal mungkin yang saudara tidak pahami, ya saudara, ya. Jadi inilah pertobatan ini harus dijaga.